Halo YouTube, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Mimin ini. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Mapia. Dan harus kalian ingat bahwasannya channel ini mengupload dua cerita. Yang pertama di sesi siang dan yang kedua di sesi malam. Nah, untuk cerita Mapia itu akan diupload pada sesi malam. Tapi kalian saksikan juga untuk cerita yang ada di sesi siang, yaitu Mencintai Guruku. Oke, ini dia cerita Mapia. Bab 19, Lolita semakin frustasi. Bagaimana ini, tidak punya pilihan lain, Lolita akhirnya menyeret Alex masuk ke dalam kamarnya. Untungnya mereka sedang berada di depan pintu kamar pria itu, jadinya lah tidak banyak menguras tenaga untuk menyeret raksasa besar seperti Alex. Astaga, kau ini berat sekali. Walaupun seperti itu, Alex tetap saja berat. Ia sempat sempoyongan saat memindahkan Alex dari lantai hingga ke atas kasur. Pria itu seperti gajah bertubuh gemuk dan besar. Tapi tentu saja beda. Gajah kali ini perutnya kotak-kotak dan six-pack seperti Alex. Astaga, apa yang kau pikirkan di saat situasi gawat seperti ini, Lolita? Tanpa pikir panjang Lolita langsung membuka pakaian Alex. Darah segar merembes ke semua kain kasa itu dan membuatnya semakin panik. Dasar pria merepotkan. Bagaimana sekarang aku mengurus dia? Lolita semin panik. Ia belum pernah merawat luka orang. Apalagi orang itu memiliki luka besar seperti ini. Tapi jikalau tidak segera melakukan sesuatu, Alex bisa saja mati nantinya. Dan anak buah pria itu pasti akan membunuhnya. Bodoh amat, lakukan saja sesuai insting. Berlari ke dapur. Lolita menyiapkan handuk dan baskom berisi air. Tak lupa ia juga membawakan kotak P3K yang berada di atas lemari dapur. Lah tahu saat sedang bersih-bersih semua barang itu ia bawa kembali ke kamar Alex. Lolita tidak tahu tindakan benar atau tidak, tapi daripada tidak melakukan sesuatu sama sekali sebaiknya ia berusaha dan berjuang agar Alex keluar dari masa kritisnya. Sialnya pria itu, di saat gawat seperti ini masih saya tidak membawa ponsel. Di rumah juga, semua pintunya dikunci. Hanya anak buahnya dan Alex saja yang tahu bagaimana cara membukanya. Tidak ada ponsel dan telepon rumah. Bagaimana caranya ia mencari bantuan? Memang dasar ya, pria itu. Apa memang niatnya hanya untuk merepotkan Lolita seperti ini? Jika tidak menyangkut hidupnya, ogah amat ia menyelamatkan pria kriminal seperti ini. Mengingat kejahatannya, pria itu pantas dipenjara dan disiksa. Kembali lagi ke luka Alex, Lolita buka kain kasa yang membelit tubuh Alex lalu membersihkan pinggir-pinggir sekitar luka menggunakan kapas yang berisi alkohol. Setelah selesai, ia mengambil obat merah yang dituangkan ke kapas dan langsung menaruhnya tepat di luka Alex. Ada ketegangan di wajah Alex, pria bahkan menggeram saat ia melakukannya. Seharusnya luka Alex dijahit dan periksa secara menyeluruh. Lah juga tidak tahu tindakan menaruh obat merah langsung seperti ini benar atau tidak. Semua yang dilakukannya penuh konsekuensi. Semoga saja luka Alex tidak akan memburuk dan bisa cepat diselamatkan anak buahnya saat pagi nanti. Sesudah menumpahkan obat merah itu, Lolita kemudian membelit lagi pinggang Alex dengan kain kasa yang baru. Sesudah itu ia ambil handuk lembut di baskom yang sempat dibawanya dari dapur tadi. Lolita tadi sempat menyentuh tubuh Alex. Suhu tubuh pria itu sangat panas. Karena mengira Alex demam, ia berinisiatif mengompres pria itu dengan air dingin. Lolita tidak pernah membayangkan akan merawat orang kriminal seperti Alex. Pantasnya pria itu dipenjara bukan dirawat seperti ini. Begitulah pemikiran Lolita. Kau itu sangat merepotkan, keluh Lolita selama mengompres kening Alex dengan handuk. Ternyata orang jahat yang sok kuat sepertimu bisa sakit juga. Yah, Lolita mulai berbicara sendiri. Tidak menyangka aku, ucap Lolita. Mungkin ini hukuman bagimu karena banyak membunuh orang. Lihat saja ini baru permulaan dari Tuhan. Aku yakin setelah ini Tuhan akan menghukum lebih parah dari ini, geram Lolita. Oh liah, mana mungkin orang sepertimu sadar, dasar pria. Brengsek, Lolita mengumpat sepanjang malam dan tanpa sadar ia tertidur. Beberapa jam kemudian di samping Alex, besoknya Alex tersadar. Matanya menjelajahi tempat, lampu dan cat krim, ini kamarnya. Mengapa ia bisa berada di sini? Menengok ke arah pintu,
ia dengar suara perbincangan antara John dan dokter. Lukanya sudah dijahit, beliau hanya perlu diinfus dan diberikan obat setelah makan, jelas sang dokter. Baiklah dok, terima kasih. Setelah berjabat tangan, dokter itu pun berpamitan pergi pada John. Alex menyeringit, ia berusaha bangkit dari kasur tapi sakit di perutnya membuatnya berhenti. Alhasil ia meringis dan mengundang John menghampirinya dengan khawatir. Bos, kau tidak boleh bangkit dulu dari kasur. Lukamu masih belum kering, John memberitahu. Setelah Alex kembali berbaring, Jenon kemudian berbicara pada bosnya itu. Kau seharusnya memberitahuku, ini pasti karena penyerang itu bukan? Tanya John mulai curiga. Alex tidak mengatakan apapun, pria itu hanya diam tidak menjawab. Sampai akhirnya Lolita tiba-tiba datang dan membawakan nampan berisi makanan. Aku permisi. Jenon yang sadar situasi langsung bergegas pergi. Lolita menaruh nampan berisi sup dan bubur itu di nakas. Wanita itu terlihat kesal saat melakukannya. Dengar ya, aku melakukan ini bukan khawatir padamu. Jika aku tidak menolongmu, sudah pasti aku juga ikut mati, keluh Lolita sambil berkacak pinggang di hadapannya. Jadi Lolita yang membawanya ke kamar? Astaga, kenapa kau sangat merepotkan? Aku melihatmu tergeletak di lantai. Aku kira kau sudah mati. Betapa senangnya jika kau mati. Sayangnya jika aku membiarkanmu di sana, pasti anak buahmu akan membunuh, keluhnya. Dari semua pernyataan sudah jelas Lolita yang menolongnya. Astaga, apa kau tidak ingat? Oh Lia, aku lupa. Kau pingsan saat itu. Sudahlah, percuma saja berbicara pada orang mesum, kriminal dan berengsek seperti dirimu. Tidak ada gunanya, umpat Lolita mulus, lurus, seperti jalan tol. Makan bubur itu, setelah itu minum obat. Jangan menyusahkanku lagi, awas saja. Setelah mengatakan itu, Lolita pergi dengan garang. Alex menatap bubur pemberian Lolita. Pria itu tidak mengatakan apapun dan masih diam di tempat. Tunggu dulu, kalian mau kemana? Dengan cepat Lolita menghadang kedua pria itu. Kami akan pergi ke suatu tempat, jawab John. Kemana? Tanya Lolita terlalu ingin tahu. Tidak ada urusannya denganmu, jawab Alex dingin. Cih, pria ini sudah ditolongin masih saya sikapnya angkuh. Lolita menatap kesal pada Alex. Jangan pergi, nanti kau menyusahkanku lagi. Lukamu kan mas belum kering, balas Lolita sengit. Jangan khawatir, aku akan pergi selamanya seminggu, kau tidak perlu cemas. Siapa juga yang cemas, aku bilang MEOREPOTKAN. Lolita sengaja mengeja kalimat terakhirnya di hadapan Alex. Dasar tuan percaya diri, terserah. Alex hanya menanggap singkat lalu melewati Lolita. Silahkan pergi sana, aku tidak peduli, teriak Lolita. Cih, dasar pria tidak tahu terima kasih, bisanya merepotkan. Awas saja jika pria itu kembali dengan luka yang sama lagi. Lapastian tidak akan menolongnya lagi.